Hamil. Arumi mengeja di dalam hati. Kata itu lalu membentuk gumpalan kabut hitam dalam kepalanya. Spontan dia luruh ke lantai. Air matanya turun serupa hujan yang deras. Segampang itu orang lain mengandung. Sementara dirinya, Harsa mengikuti perempuan itu. Duduk dia di lantai, di hadapan Arumi. Dia ingin menenangkan, tapi tidak tahu cara untuk membuat Arumi berhenti menangis. Dia merasa telah menjadi lelaki yang jahat. Udah bersalah, Rumi. Udah menyesal karena hari itu mengikuti keinginan Valdi dan Reno. Maaf, Rumi. Harsa menunduk dalam-dalam. Hening lalu mengambil tempat di antara mereka. Hanya ada suara angin berdesir dari balik jendela kaca. Isak Arumi telah berhenti meski air matanya masih mengalir. Udah menginginkan bayi itu. Kalimat Arumi patah-patah. Dadanya terasa sangat ngilu ketika mengatakannya. Harsa masih tak bicara. Udah menginginkannya. Udah menginginkan seorang anak. Aku juga. Dah, aku ingin punya bayi yang lahir dari rahimku sendiri. Aku ingin merasakan jati ibu walau sekali saja. Tapi kenapa rahimku tidak mau bekerja sama? Mengapa dia tidak membiarkan bayi kita menumpang sampai 9 bulan lamanya? Arumi memukul-mukul perutnya sendiri. Tidak peduli dia pada rasa perih yang menjalar di sana. Hentikan. Rumi, jangan seperti ini. Dia berjanji akan memberikan bayinya kepada kita jika telah lahir nanti. Dia akan pergi jauh untuk melanjutkan kuliah. Dia tidak akan pernah mengaku-ngaku sebagai ibu dari anak itu sampai kapanpun. Kamu akan menjadi ibunya Rumi. Kita akan menjadi orang tua bayi itu. Bukankah ini lebih baik daripada kita mengadopsi anak orang lain? Harsa menggulung jarak. Dia lalu menyentuh pundak Arumi dengan kedua tangan. Mereka saling menatap sekarang. Hampir saja Harsa membawa tubuh Arumi ke dalam pelukan. Tapi suara pintu kamar diketuk membuat keinginan itu terjeda untuk sementara. Pak, Bu, ada Bu Nelly di bawah. Beliau sudah menunggu sejak beberapa menit yang lalu. Kak Butet, asisten rumah tangga mereka, bicara pelan dari balik pintu. Mama, Harsa berdecak kesal. Mamanya memang suka sekali datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ya, Kak bilang sebentar lagi kami turun. Baik, Pak. Tidak menunggu. Arumi lalu bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Dia membasuh wajah dan merapikan ikat rambut. Jika bisa memilih, Arumi tidak ingin bertemu siapa-siapa sekarang. Tapi mertuanya terlalu baik selama ini, hingga Arumi tidak bisa mencari alasan untuk tidak turun. Lagi pula, jika pagi seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa kedatangan Nali adalah untuk bertemu dengannya. Jangan sampai Mama tahu perihal ini Rumi. Setidaknya untuk sekarang, udah akan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan hal ini kepada beliau. Kabar ini pasti membuatnya terkejut. Arumi bergeming. Dia biarkan Harsa berjalan lebih dulu. Sementara dia sengaja menyembunyikan diri di belakang bahu lelaki jangkung itu. Dengan senyuman yang sengaja dibuat-buat, Harsa menyambut Nali yang sedang duduk di ruang makan. Ngapa ini pagi-pagi suami istri mengurung diri di kamar? Nali tersenyum. Tatapannya yang tadi bertumbuk dengan sang putra lalu dia alihkan pada kantung plastik berisi jajanan tradisional yang dia bawakan untuk Arumi. Harsa lekas menyalami Nali, diikuti oleh Arumi. Sengaja perempuan itu berdiri di belakang sang mertua agar Nali tidak bisa melihat matanya yang merah. Mama baru balik dari balai, kangen lotek langganan. Jadi sekalian Mama belikan untuk Rumi. Tapi untuk Harsa tidak ada, karena biasanya kan kamu udah berangkat ke kantor. Mama mana tahu kalau pagi ini kalian masih kelonan. Nali senyum-senyum sembari memutar badan dan memberikan sebungkus lotek untuk Arumi.
Nanti Harsa makan kue lupis dan bubur kampiun saja. Ya, loteknya biar untuk Rumi. Iya, Mah. Loh, kamu menangis? Nali bilang begitu ketika pandangannya bertumbuk dengan mata Arumi. Habis nonton drakor dia. Mah, Harsa yang menjawab. Nali manggut-manggut. Kirain nangis mikirin keturunan. Nali mengambil lagi bungkus lotek dari tangan Arumi dan meletakkannya ke atas piring. Arumi dia tuntun untuk duduk di sampingnya kemudian. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian masih muda. Masih banyak waktu untuk mengusahakannya. Lagian keluarga besar juga tidak terlalu menuntut agar kalian cepat-cepat punya anak. Jadi santai sajalah. Nikmati waktu berdua. Kali ini Nali memberikan piring kecil berisi 2 potong lupis kepada Harsa. Iya, Mah, Arumi bicara sambil memulai suapan yang pertama. Lotek paling enak di kota mereka itu. Mendadak tak berasa apa-apa di lidahnya. Nali selalu begitu, sabar dan pengertian. Sekalipun, tak pernah dia menyalahkan sang menantu atas keguguran demi keguguran itu. Dia tahu Arumi telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Hanya takdir saja yang belum berpihak kepada mereka. Setelah menyantap sarapan bersama, Harsa pamit untuk kembali ke kantor. Sedangkan Nali memilih tetap tinggal. Dia ingin menemani Arumi ngobrol. Dia tahu menantunya itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi Nali pula tidak ingin mencecar Arumi dengan serbuan pertanyaan. Meski dia sangat penasaran tentang mengapa menantunya itu menangis. Yang dia lakukan hanya mendengar cerita Arumi tentang perkembangan butik miliknya. Dulu Arumi bekerja, tapi sejak menikah, Harsa tidak lagi mengizinkannya. Sebagai gantinya, dia memberi Arumi modal untuk membuka usaha. Karena memiliki kegemaran dalam dunia fashion, maka Arumi memilih usaha butik untuk mengisi waktu luangnya. Setelah selesai melakukan rapat melalui Zoom meeting dengan calon distributor, Harsa segera pulang. Dia ingin cepat-cepat bertemu Arumi. Kejadian tadi pagi masih mengganggunya. Andai tidak ada Nali, mungkin dia tidak akan meninggalkan Arumi sendirian dalam keadaan menangis. Beberapa pertemuan bisa dia undur. Harsa berangkat ke kantor hanya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari mamanya itu. Dengan langkah panjang dan tergesa-gesa, lelaki itu sampai di kamar. Pintu dia buka pelan-pelan. Dia pikir Arumi sedang tidur dan Harsa tak ingin mengganggu. Tapi ternyata Arumi sedang duduk di atas ranjang. Perempuan itu masih mengenakan baju yang sama dengan yang dipakaiannya pagi tadi. Rambut dan wajah Arumi tampak berantakan. Hidungnya semerah romat ceri. Mata Arumi bengkak. Beberapa lembar tisu bekas pakai terserak di sekitarnya. Rumi, aku minta maaf. Harsa mendekat, tidak tahu bagaimana cara memulai semuanya. Arumi mengalihkan pandang pada Harsa sebentar, lalu kembali menoleh pada jendela kaca yang terbuka. Cahaya matahari mulai hilang karena awan gelap menggantung di langit. Udara dingin dari puncak gunung memenuhi kamar mereka. Pertemukan aku dengannya. Udah, kalimat itu Arumi ucapkan pelan-pelan. Tapi Harsa bisa mendengarnya dengan jelas. Aku ingin bertemu dengan wanita itu. Harsa mengepalkan kedua telapak tangan. Baik, nanti udah atur waktu agar Rumi bisa bertemu dengan Elea. Elea, Jeti namanya Elea.